Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai dengan RPS, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen pajak atas PPN dan PPNBM yang merupakan sesi ke-13. Ya, baik, saya share materinya. Sudah tershare? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, jadi pokok pembahasan kita untuk PPN ini yang pertama adalah tahap pendirian perusahaan, manajemen pajak dalam tahap pendirian perusahaan, yaitu kapan kita harus melaporkan usaha atau meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP, kemudian lokasi KPP yang dipilih untuk melaporkan usaha. Kemudian kepastian usaha terkait kewajiban PPN. Kemudian pilihan penghematan atau kepraktisan lainnya. Selanjutnya pada saat pelaksanaan kegiatan usaha terkait dengan pengendalian atas PPN keluaran. Kemudian pengendalian atas PPN masukan. Kemudian pengendalian atas pemenuhan administrasi PPN atau PPNBM. Kemudian pada saat pembubaran usaha. Ya, baik kita lihat ya tahap pendirian usaha, yaitu kapan kita melaporkan usaha. Ya, ketentuan perpajakan atas opsi saat melaporkan usaha bahwa melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu yang wajib adalah pengusaha yang telah melampaui batas pengusaha kecil ya pada suatu masa dalam tahun pajak itu ya. Jadi hingga kini threshold kita untuk PPN adalah 4,8 miliar. Ya, pernah ya tahun-tahun sebelumnya, setahun atau 2 tahun yang lalu, Bank Dunia meminta kita untuk menurunkan threshold ke 600 juta. Ya, itu kita tidak jalankan, kita tidak penuhi permintaan itu karena 600 juta itu sudah puluhan tahun yang lalu kita terapkan. Ya, jadi sebelum 4,8 itu kita terapkan kalau tidak salah 1,8 ya. 1,8. Ya, sebelumnya lagi itu ada 600 juta ya. Jadi sudah berapa tahun yang lalu kita terapkan threshold 600 juta yang diminta oleh Bank Dunia ya untuk apa? Menurunkan threshold itu agar ya maksudnya dari Bank Dunia itu agar lebih banyak lagi yang menjadi wajib ya untuk melaporkan usahanya untuk memperoleh untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dianggap terlalu tinggi untuk 4,8. Ya, pada saat Bank Dunia itu meminta untuk menurunkan threshold, sebenarnya memang di negara-negara Eropa kalau dikurskan dalam rupiah itu lebih 1 miliar ya thresholdnya.
Ya, tetapi ini untuk apa? Kepentingan kita itu adalah memajukan UMKM, ya, melindungi UMKM, ya, dengan belum mengenakan kewajiban untuk melaporkan usaha manakala masih belum memenuhi threshold 4,8 miliar. Ya, di samping ada kewajiban untuk melaporkan, ya, melaporkan usaha jika sudah memenuhi threshold 4,8 miliar, ya, digolongkan bukan lagi sebagai pengusaha kecil, ya, juga diberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi ini ada dialog, ya, mengenai pengusaha kecil yang minta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, ini dia minta untuk, ya, dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Jadi dia minta untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi ini kuku pada threshold 4,8 miliar sehingga dia minta supaya belum kita melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, kenapa ada pengusaha kena pajak yang meminta untuk dikukuhkan sebagai, kenapa ada pengusaha kecil, artinya belum melampaui threshold 4,8 miliar, itu meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu juga adalah dalam rangka manajemen pajaknya. Ya. Jadi kalau pengusaha itu wajib pajak itu sasaran pasarnya adalah kepada pengusaha kena pajak, ya, maka untuk memperbesar omsetnya dia akan memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya, walaupun itu belum memenuhi syarat, belum melampaui sebagai pengusaha kecil atau belum melampaui threshold 4,8 miliar. Itu dia meminta untuk dikukuhkan karena ada tujuannya, ya, yaitu untuk memperbesar omset. Ya. Kenapa? Karena pengusaha kena pajak itu akan lebih memilih untuk melakukan perolehan barang atau jasa, ya, barang atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak pula agar ia bisa mengkreditkan pajak masukannya. Ya, jadi ini yang wajib, ya, sesuai dengan PMK 197 2013, ya, pasal 4, ya. Wajib untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak manakala pengusaha pada suatu bulan dalam tahun pajak telah melampaui peredaran atau penerimaan bruto yaitu 4,8 miliar. Berarti bukan lagi tergolong sebagai pengusaha kecil yang tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak. Ya, kemudian ada aturannya juga mengatakan bahwa paling lambat akhir bulan berikutnya itu wajib melaporkan usaha. Jadi begitu dia melampaui, misalnya di bulan April dia melampaui, maka pada saat itu dia bisa melaporkan usaha. Tapi ketentuannya kalau bulan itu belum melaporkan usaha, maka paling lambat akhir bulan berikutnya wajib melaporkan usaha. Ya, jadi kalau bulan April misalnya dia wajib melapor, dia sudah melampaui, ya. Kemudian ada ketentuan, ya, yang menyatakan paling lambat akhir bulan berikutnya
itu wajib melaporkan usaha, ya. Sekarang yang mana kita pilih? Pada bulan dia melampaui, ya, atau paling lambat akhir bulan, ya. Berikutnya kita apa namanya ini persyaratan ini ya sudah harus ya. Apakah kita melaporkan pada saat misalnya April sudah melampaui, sudah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya, tetapi masih ada kesempatan untuk menundanya sampai akhir bulan berikutnya. Artinya kalau misalnya sampai akhir bulan melewati akhir bulan berikutnya tidak dikukuhkan, ya, maka bisa dikenakan sanksi administrasi. Ya, dulu ada aturan yang menyatakan bahwa pajak masukan, ya, pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan ya untuk pajak masukan yang sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu ada aturan sehingga akan lebih baik kalau pada bulan di mana kita sudah melampaui, ya, berarti kita sudah harus mengut PPN, ya, dan PPN masukan bisa dikreditkan untuk bulan itu. Itu aturan dulu ya, tapi mulai dari kalau tidak salah Undang-Undang Ciptaker ya, itu sudah dihapus aturan itu ya bahwa pajak masukan itu hanya dapat dikreditkan setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi apa namanya ini tidak ada lagi kerugian untuk hal itu karena walaupun kita belum dikukuhkan ya pada bulan itu ya kita masih bisa mengkreditkan pajak masukan pada masa-masa pajak sebelumnya. Jadi hanya terikat pada masa pajak 3 bulan, 3 masa sebelumnya itu bisa dikreditkan. Jadi tidak lagi melihat apakah sudah dikukuhkan atau belum ya terjadinya PPN masukan itu. Jadi kalau pada 3 bulan lalu kita harus menghitung pajak keluaran ya maka 3 bulan lalu juga kita bisa mengkreditkan pajak masukannya. Ya, ini di pasal 9 ya, Undang-Undang PPN yang baru pasal 9 ayat 8. Oh, tidak tershare ya ini. Kalau pindah ke PDF. Ya, jadi pasal yang menyangkut pasal 9 ayat 8 huruf sekian itu sudah menghapus mengenai bahwa pajak masukan ya, pajak masukan itu hanya dapat dikreditkan, tidak bisa dikreditkan sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi ini ada ketentuan di pasal 9 ayat 8 huruf A, pajak masukan tidak dapat dikreditkan sebelum pengusaha kena pajak dikukuhkan. Ya, itu sudah dihapus dalam Undang-Undang HPP. Ya, pasal 9 ayat 8 ya.
Ya, jadi kalau kita tidak melaporkan usaha padahal sudah memenuhi persyaratan, maka kita akan diberikan sanksi. Ya, ya, sanksi-sanksi dalam perpajakan itu sudah diubah dari 2% ya menjadi tingkat bunga acuan yaitu BI rate yang ditetapkan oleh BI rate yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi penetapan sanksi oleh Menteri Keuangan itu didasarkan atas BI rate. Misalnya BI rate-nya 6,6%, ya, sanksi bunga per bulannya itu adalah dibagi 12, ya, dibagi 12 untuk pelanggaran pasal 19 ayat 1, ya, pasal 19 ayat 2 dan pasal 19 ayat 3. Itu tidak ditambah sanksi, ya. Kemudian yang ditambah sanksi dengan 5%, misalnya tingkat bunga acuan yang dijadikan dasar oleh Menteri Keuangan 6,6%, itu ditambah 5% dibagi 12, jadi 0,96%. Ini tentu saja lebih ringan dibanding dengan sanksi pajak sebelum Undang-Undang Ciptaker. Sebelum Undang-Undang Ciptaker, yaitu di Undang-Undang Nomor 42, ya, itu sanksinya sebelum Undang-Undang Ciptaker yang terkait dengan KUP, ya. Ya, jadi pada sampai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP, ya, itu masih 2%. Tapi setelah Undang-Undang Ciptaker yang mengatur mengenai salah satunya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, itu mengubah sanksi-sanksinya. Jadi untuk yang diatur dalam pasal 8 ayat 2, 2A, kemudian pasal 9 2A, ya, 2B, ya, dan pasal 14 ayat 3 itu sanksinya adalah 6,6% ditambah 5% dibagi 12. Ya, ada juga yang dikenakan sanksi ditambah dengan 10% dan ada yang dikenakan sanksi ditambah dengan 15%. Ya. Kemudian di Undang-Undang HPP ada lagi sanksi yang ditambah dengan 20%. Yaitu kalau dia sudah melakukan pemungutan atau pemotongan tetapi tidak melakukan penyetoran. Nah, sanksi-sanksi ini yang harus diperhatikan agar kita terhindar dari sanksi-sansi perpajakan. Karena biaya-biaya yang terkait dengan sanksi perpajakan itu adalah biaya-biaya yang sia-sia, ya, dalam manajemen pajak maupun manajemen keuangan. Ya. Jadi kalau kita sudah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka kita harus melaksanakan. Yaitu kalau pada suatu bulan sudah melampaui 4,8 miliar, maka kita seyogianya minta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan paling lambat 1 bulan berikutnya itu sudah wajib untuk dikukuhkan. Ya, kemudian terkait dengan pendirian perusahaan yaitu tempat terutangnya PPN. Ya, diatur dalam pasal 12 Undang-Undang PPN. Ya, tempat terutang PPN itu diatur pertama di pasal 12 ayat 1 untuk yang pengusaha kena pajak, ya, secara umum, yaitu tempat tinggal, kemudian tempat kedudukan, kemudian tempat kegiatan usaha,
Kemudian tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu diatur dalam pasal 12 ayat 2. Kemudian untuk impor tentu saja ya terutang ya, yaitu tempat barang kena pajak dimasukkan ke dalam daerah pabean ya dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diatur dalam pasal 12 ayat 3. Kemudian untuk pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ya. Tempat terutangnya itu adalah tempat tinggal, ya, tempat kedudukan, atau tempat usaha orang pribadi atau badan. Ya, itu diatur dalam pasal 12 ayat 4, ya. Tempat-tempat terutangnya PPN. Ya, kemudian tahap pendirian dan pelaporan yaitu yang terkait yaitu lokasi KPP yang dipilih untuk pengukuhan. Ya, ketentuan perpajakan atas tempat pelaporan usaha ya sesuai dengan PP nomor 1 2012 ya. Pajak masukan untuk jadi ini merupakan pertimbangan PP nomor 1 tahun 2012 ya. Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa pajak masukan untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Ya, kemudian ketentuan perpajakan lainnya mengatur bahwa PPN yang terutang di lokasi terjadinya penyerahan ya barang atau jasa jasa kena pajak. Jadi ketentuan perpajakan lainnya mengatur bahwa PPN terutang di lokasi penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kemudian untuk itu ya KPP yang dipilih untuk pengukuhan PKP adalah PKP yang membawahi kantor cabang atau lokasi tempat kedudukan domisili di mana perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak. Karena ada ketentuan bahwa pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pajak keluaran ya dikukuhkan. Kemudian masih tahap pendirian dan pelaporan memastikan bahwa apakah termasuk yang tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Apakah usaha kita itu misalnya tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Misalnya ya yang tidak perlu dikukuhkan itu adalah pengusaha di kawasan bebas ya. Kemudian kalau tergolong pengusaha kecil ya itu belum termasuk yang perlu atau wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tetapi tadi ya kalau sasaran pasar kita itu menyasar kepada pengusaha kena pajak pula, maka walaupun kita sebagai pengusaha kecil itu akan lebih menguntungkan ya kalau kita dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan pertimbangan bahwa pengusaha kena pajak cenderung akan bertransaksi untuk memperoleh barang dan jasa itu dari pengusaha kena pajak pula. Ya, jadi kalau sasaran pasar kita adalah kepada pengusaha kena pajak, ya, misalnya sasaran pasar kita adalah kepada PLN atau PT Telkom, ya, maka untuk bisa mereka memperoleh barang atau jasa kena pajak itu pertimbangan salah satunya adalah apakah
pengusaha itu telah menjadi pengusaha kena pajak. Tapi kalau tidak misalnya ya kita tergolong pengusaha kecil, maka tidak perlu kita meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian memastikan bahwa barang yang dihasilkan itu merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terutang PPN. Ya. Jadi kita lihat di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, apakah barang yang kita yang kita lakukan penyerahan ini, ya, yang kita hasilkan atau yang kita serahkan itu merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak, ya, yang terutang PPN. Sekarang ini ya barang kena pajak, ya. Jadi pada dasarnya semua barang merupakan barang kena pajak kecuali yang dikecualikan dalam Undang-Undang PPN, ya. Jadi kecuali yang dikecualikan dalam Undang-Undang PPN. Kalau tidak salah pasal 4A, ya. Di situ disebutkan barang-barang yang dikecualikan sebagai barang kena pajak. Tapi itu makin sempit, ya. Awalnya ya sebelum tahun 2000, sebelum berkuasanya Gus Dur, ya. Itu termasuk di dalamnya adalah barang-barang hasil perkebunan, ya, pertanian, ya, perhutanan yang diambil langsung dari sumbernya itu juga dulu merupakan bukan barang kena pajak. Tetapi pada perubahan Undang-Undang PPN di tahun 2000 mulai ya tahun 2000 Undang-Undang nomor 18 ya tahun 2000 itu sudah dihilangkan dan beralih menjadi barang kena pajak, ya. Yang tersisa hanyalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Tetapi itu pun dihapus dari Undang-Undang HPP, ya. Sebagian dihapus di Undang-Undang Ciptaker, yaitu barang hasil pertambangan, ya, khusus batu bara, ya. Tetapi di Undang-Undang HPP, ya, barang hasil pertambangan keseluruhannya dihapus sebagai bukan barang kena pajak, ya. Sehingga sekarang sudah merupakan barang kena pajak. Tetapi kemudian, ya, walaupun sudah bukan barang kena pajak, kita harus memastikan apakah barang kena pajak atau jasa kena pajak itu mendapatkan pembebasan PPN. Ya, jadi mendapatkan pembebasan PPN. Jadi seperti tadi, barang hasil pertambangan, ya, barang hasil perkebunan, ya, perhutanan, ya, itu semuanya sudah dihapus sebagai bukan barang kena pajak sejak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, tetapi itu kemudian dikotakkan dalam barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Begitu juga dengan barang-barang dan jasa yang sudah dihapus dari Undang-Undang Ciptaker maupun di Undang-Undang HPP sebagai bukan barang kena pajak, yaitu barang hasil pertambangan, ya. Kemudian barang hasil kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, memang itu sudah bukan merupakan barang kena pajak, ya, sesuai dengan pasal 4A kalau tidak salah. Tetapi itu kemudian dimasukkan dalam pasal 16, ya, Undang-Undang PPN, ya. Itu termasuk barang yang dibebaskan atau tidak dipungut pajak. Ini semua yang kita pastikan, ya, apakah barang-barang kita itu, ya, yang akan kita lakukan penyerahan, ya, itu termasuk barang yang mendapat pembebasan, ya. Kemudian kita harus juga memastikan apakah barang atau jasa yang kita hasilkan, yang kita serahkan, itu termasuk barang kena pajak, jasa kena pajak yang tidak dipungut PPN.
Kemudian, apakah termasuk barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah? Itu yang kita pastikan, ya, agar kita tidak melakukan kekeliruan dengan membuat faktur pajak keluaran atas barang-barang yang dibebaskan, ya, atau bukan merupakan barang kena pajak. Ya, dari barang dan jasa itu ya terdiri atas barang atau jasa kena pajak, ya. Kemudian yang bukan barang kena pajak. Ya, jadi untuk yang bukan barang kena pajak, ya, itu yang tersisa hanya yang memang tidak boleh menjadi objek PPN, yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Itu memang tidak boleh karena merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, ya. Dan ada ketentuan tidak boleh dipungut pajak yang sejenis, ya. Ya, seperti PPN dengan pajak restoran, ya. Itu makanan dan minuman yang disajikan di restoran itu sejenis, ya, tidak boleh dipungut. Kalau sudah dipungut oleh pemerintah daerah, maka tidak boleh dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi hanya itu yang tertinggal, dan uang atau emas batangan atau surat berharga itu yang tertinggal sebagai bukan barang kena pajak. Sedangkan barang hasil pertambangan, ya, yang diambil langsung dari sumbernya itu sudah merupakan barang kena pajak. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak juga sudah merupakan barang kena pajak, tetapi kita masih harus memperhatikan di pasal 16. Kemudian kita lihat bahwa kalau ekspor, ya, jadi tarif umum ada yang 11%, ya. 11% itu dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Kemudian ada yang tarif khusus, ya, yaitu final, ya. Itu 3,3%, ada yang 2,2%, ada yang 1,1%. Pada dasarnya itu sudah memperhitungkan pajak masukan, ya, sehingga tidak bisa lagi dikreditkan pajak masukan atas pajak keluaran, ya. Kemudian untuk ekspor, ya, tarifnya adalah 0%. Kemudian kita harus juga perhatikan hak-hak perpajakan kita bahwa ada pajak yang tidak dipungut PPN, ya, ada pajak yang tidak dipungut PPN. Ada yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang tidak dipungut PPN itu kita masih berhak untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluarannya, ya. Kemudian yang ekspor juga kita harus memastikan bahwa kita mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran, ya. Jadi pada dasarnya tarif 0% ini digunakan untuk mendorong ekspor. Karena kalau dikatakan misalnya bukan barang kena pajak, maka tentu saja tidak bisa dikreditkan pajak masukannya, ya. Jadi kalau kita mengekspor 1 miliar sementara harga belinya misalnya 600 juta, maka pajak masukan 11% kali 600 juta, ya, 66 juta, itu dapat dikreditkan, sementara pajak keluarannya adalah 0. Jadi kita bisa meminta restitusi PPN. Ya, begitu juga kalau PPN-nya tidak dipungut, maka tentu ada permintaan untuk restitusi atau kompensasi.
Ya, yang dibebaskan itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Kemudian kalau ditanggung pemerintah, ya, ditanggung pemerintah misalnya itu untuk proyek-proyek yang dibiayai didanai oleh pinjaman bantuan luar negeri, maka PPN-nya ditanggung pemerintah. Ya, artinya pajak keluaran tidak ada, ya. Karena ditanggung oleh pemerintah, pajak masukannya kita harus memastikan bahwa pajak masukan atas perolehan-perolehan barang yang terkait dengan yang ditanggung oleh pemerintah itu kita melaksanakan hak kita, ya, mengkreditkan pajak masukannya. Ya, ini ada beberapa ketentuan PPN. Pengusaha di kawasan bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Ya, minggu depan kita bahas mengenai insentif-insentif pajak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak. Ya, antara lain, ya itu insentif jika berusaha di kawasan bebas. Ya. Kemudian penyerahan barang kena pajak dalam kawasan bebas dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, ini yang kita harus perhatikan, ya, agar kita bisa melaksanakan hak-hak perpajakan kita dan kita tidak melaksanakan kewajiban yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban. Kemudian pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean, ya, itu diberikan pembebasan PPN. Ya, jadi ini termasuk yang dibebaskan. Selain dari barang-barang atau jasa-jasa yang sebelumnya merupakan barang kena pajak, tapi kemudian dialihposkan menjadi barang-barang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Ya. Jadi pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tidak dipungut PPN. Ya, ada tadi yang tidak dipungut PPN, ya, bisa dikreditkan pajak masukannya. Kemudian pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk itu tetap dipungut PPN. Ya, ketentuan-ketentuan ini yang harus kita perhatikan agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan kita, ya, dan melaksanakan hak-hak perpajakan kita serta melaksanakan kewajiban yang memang betul-betul merupakan kewajiban, ya. Karena itulah ya merupakan materi manajemen pajak yang terkait dengan PPN ini. Kemudian ya, yang terkait dengan efisiensi administrasi PPN, ya, kita lihat apa ada keuntungan kalau kita melakukan pemusatan pemungutan PPN. Jadi kalau kita tidak melakukan pemusatan pemungutan PPN, ya, maka peralihan barang dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat atau antar cabang itu terhutang PPN. Jadi itu kalau kita tidak melakukan pemusatan pemungutan PPN. Tapi kalau kita melakukan pemusatan pemungutan PPN, maka peralihan barang dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat atau antar cabang itu tidak terhutang PPN. Ya, di sini disebutkan efisiensi administrasi PPN kalau dilakukan pemusatan pemungutan PPN. Memudahkan pemenuhan kewajiban administrasi, ya, menerbitkan faktur pajak
hingga ke pelaporan itu hanya terpusat kepada misalnya kantor pusat atau kantor yang ditunjuk untuk melakukan pemusatan pemungutan PPN. Kemudian tidak perlu ada pengukuhan ya setiap cabang atau lokasi ya karena kita sudah melakukan pemusatan pemungutan PPN. Kemudian dengan koordinasi dan pengawasan yang terpusat ya ini bisa meminimalkan kesalahan ya baik kesalahan perhitungan, pengarsipan faktur pajak dan pelaporan ya pelaporan SPT masa PPN atau PPN BM. Kemudian memudahkan koordinasi dengan bagian akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan ekualisasi dan kontrol antara kewajiban PPN dengan objek-objek ya PPN yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kita lihat ketentuan ya, ketentuan pemungutan PPN. Ya, ketentuan pemungutan PPN yang terpusat ya harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kanwil Pajak ya dengan tembusan kepala-kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat PPN atau PPN BM yang terutang yang akan dipusatkan ya dengan melengkapi persyaratan ya. Yang pertama memuat nama, alamat dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN. Kemudian memuat nama, alamat dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Kemudian melampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN ya. Ya, jadi menyampaikan pemberitahuan ya. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka tentu tidak akan dipenuhi oleh pihak otoritas pajak. Sepanjang dipenuhi ini ya, maka akan diberikan izin pemungutan, izin pemusatan pemungutan pajak. Ya, persetujuan ya, sepanjang memenuhi persyaratan tadi maka akan disetujui ya. Persyarat persetujuan pemusatan pemungutan PPN. Atas pemberitahuan PKP, maka dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan itu, ya, pihak otoritas pajak akan menerbitkan, ya, yaitu SK Dirjen Pajak tentang persetujuan atas pemberitahuan yang dimaksud jika memenuhi persyaratan. Kemudian SK Dirjen Pajak tentang penolakan atas pemberitahuan yang dimaksud jika tidak memenuhi persyaratan. Ini harus terbit dalam jangka waktu 14 hari. Ya. Kemudian kita harus selalu mengupdate ya peraturan perpajakan yang terbaru ya. Jadi yang terkait dengan pengkreditan pajak masukan sebelum penyerahan ya. Sebelum penyerahan.
Ya, dalam Undang-Undang HPP, pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan sebelum penyerahan. Ya, di sini ada sedikit perubahan. Ya, kalau sebelumnya itu ya itu disebutkan sebelum memulai produksi. Ya, ini disebutkan sebelum melakukan penyerahan. Ya, jadi ada perubahan redaksi. Ini pasal 9 ayat 2A ya, perubahan dalam Undang-Undang Ciptaker. Kemudian adanya pembatasan hanya barang-barang modal yang dapat dikreditkan sebelum berproduksi atau sekarang sebelum penyerahan itu telah dihapus ya. Dihapus ya. Itu di perubahan Undang-Undang Ciptaker yaitu pasal 9 ayat 8 huruf J. Ini sudah dihapus, artinya ya bukan hanya barang-barang modal saja, tetapi yang bukan barang modal pun dapat dikreditkan sebelum pengusaha kena pajak itu melakukan penyerahan. Ya, ini dulu di modul ya ada diberikan perhatian ya bahwa hanya barang-barang modal yang dapat dikreditkan sebelum berproduksi atau sekarang sebelum penyerahan ya. Ini tidak perlu lagi karena walaupun itu bukan barang-barang modal ya, misalnya itu merupakan inventory ya atau yang bukan merupakan mesin-mesin peralatan ya, itu semuanya bisa dikreditkan sebelum melakukan penyerahan. Ini karena dihapus ya ketentuan yang menyatakan ya hal seperti itu. Kemudian dihapus pasal 9 ayat 8 huruf A ya. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengukuhan. Jadi dulu ya pajak masukan yang dapat dikreditkan itu hanyalah setelah pengukuhan ya, sebelum pengukuhan itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Di Makassar atau di Jadi ini sudah dihapus ya pasal 9 ayat 8 huruf A. Kemudian yang dihapus juga ya yaitu pasal 9 ayat 8 huruf C ya, yaitu perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor ya. Jadi perolehannya ataupun pemeliharaannya misalnya membelikan spare part ya untuk jenis kendaraan sedan dan station wagon ya itu dulunya tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Jadi jenis sedan ya atau sedan masih jenis sedan tetapi bentuknya itu sudah menutup sampai ke bagasi ya. Itu station wagon ya. Jadi itu sudah bisa dikreditkan pajak masukannya. Ini juga terkait nanti dengan pada saat pembubaran ya, pada saat pembubaran. Ya, jadi pada saat pembubaran ada kewajiban untuk ya memenuhi kewajiban perpajakan yaitu barang-barang yang tersisa ya. Barang-barang yang tersisa pada saat pembubaran likuidasi itu harus dihitung PPN keluarannya ya. Tapi di situ disebutkan sepanjang pada saat perolehannya itu dapat dikreditkan pajak masukannya ya. Jadi kalau misalnya karena ini dihapus dalam Undang-Undang Ciptaker,
kalau mobil sedan tadi itu diperoleh sebelum Undang-Undang Ciptaker, ya, berarti pada saat perolehannya tidak boleh dikreditkan pajak masukannya, maka tidak perlu juga dihitung pajak keluarannya pada saat dijual atau tersisa pada saat likuidasi. Yaitu terkait dengan nanti tahap pembubaran perusahaan. Ya. Kemudian pengkreditan pajak masukan sebelum penyerahan tadi sudah ini ya. Ya, pasal 9 ayat 8 huruf D ya. Ya, pasal 9 ayat 8 huruf D ya. Itu dihapus juga ya. Yaitu pajak masukan sebelum pengukuhan ya. Jadi kalau bulan April dilakukan pengukuhan ya karena sudah memenuhi persyaratan untuk dikenakan PPN ya. Pada bulan Mei misalnya ya, pada bulan Mei dikukuhkan sudah memenuhi persyaratan pada bulan April ya. Maka kalau aturan sebelumnya ya sebelum dikukuhkan itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Sekarang itu dihapus berarti sudah bisa dikreditkan pajak masukannya. Hanya terkait dengan aturan yang menyatakan bahwa pajak masukan itu dapat dikreditkan ya itu 3 bulan ya dari pajak keluaran. Jadi kalau pajak keluarannya sekarang, kemudian pajak masukannya itu melebihi 3 bulan yang lalu memang tidak bisa dikreditkan. Tetapi kalau belum melebihi 3 bulan, tapi karena belum dikukuhkan pada saat itu, maka bisa dikreditkan. Ya, karena pengukuhannya itu misalnya dikukuhkan pada bulan Juli, ya. Ya, pada bulan 5 sebenarnya dia memenuhi persyaratan, ya. Sudah memenuhi persyaratan tapi tidak melaporkan usaha sehingga dikukuhkan secara jabatan pada bulan Juli misalnya, ya. Maka setelah dikukuhkan aturan lamanya itu PPN masukkan 1 bulan ya 2 bulan 3 bulan yang lalu itu juga tidak bisa dikreditkan karena belum dikukuhkan. Sekarang ini kalau dikukuhkan pada bulan Juli kemudian sudah memenuhi persyaratan sejak bulan Mei maka pajak keluaran bulan Mei Juni ya itu semuanya harus dihitung ya. Sekarang ini bisa dikreditkan pajak masukannya sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, ini dulu yang diwanti-wanti supaya jangan sampai terlambat melakukan meminta untuk dikukuhkan, melaporkan usaha. Ya. Karena pajak masukan hanya dapat dikreditkan setelah pengukuhan. Ini sudah tidak berlaku karena huruf D ini sudah dihapus. Saya minum dulu. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan ya, pasal 9 ayat 8 huruf H ya. Itu juga dihapus yaitu perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan SKP. Ya, dulunya ini tidak boleh dikreditkan. Sekarang karena sudah dihapus, berarti sudah bisa dikreditkan. Ya.
Berarti yang filternya sekarang ini hanya 3 bulan ya, karena ada aturan bahwa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, tetapi boleh 3 bulan setelah itu ya. Setelah pajak keluaran. Jadi kalau pajak keluarannya 3 bulan yang lalu bisa dikreditkan pajak masukannya 3 bulan sekarang ini ya. Kalau 3 bulan yang lalu. Kalau dulu tidak bisa ya, tidak bisa. Karena ditagih dengan surat ketetapan pajak. Ini jangan sampai kita tidak melaksanakan hak perpajakan kita untuk mengkreditkan pajak masukan. Kemudian dihapus juga pasal 9 ayat 8 huruf I. Yaitu perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditagih dengan ditemukan pada saat pemeriksaan. Ya. Sekarang ini sudah bisa dikreditkan pajak masukannya karena huruf I ini dihapus. Jadi Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang HPP memperlunak aturan perpajakan ya atas kelalaian dari wajib pajak di masa yang lalu. Kemudian pasal 9 ayat 8 huruf J ya. Ini juga dihapus, yaitu perolehan barang kena pajak ya. Selain ya selain barang modal ya, selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi ya. Jadi dulunya hanya barang modal yang bisa dikreditkan. Sekarang yang bukan barang modal pun dapat dikreditkan sebelum berproduksi ya. Tetapi ingat ya, kalau dianggap gagal berproduksi ya, artinya 3 tahun setelah pertama kali mengkreditkan pajak masukannya belum juga menghasilkan pajak keluaran, maka pajak masukan yang telah dikreditkan tadi itu harus dibayar kembali. Ya. Itu harus dibayar kembali. Ya, saya share ya. New share. Ya, yang terlihat sekarang ini Excel ya. Yang terlihat sekarang apa Excel? Sudah Excel tampil? Excel. Ya, Excel ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan bahwa walaupun aturan baru menyatakan bahwa bukan hanya barang modal yang bisa dikreditkan pajak masukannya sebelum melakukan penyerahan ya, tetapi juga harus diperhatikan bahwa kalau gagal berproduksi harus dibayar kembali ya. Jadi dianggap gagal berproduksi atau tidak melakukan penyerahan ya jika selama 3 tahun sejak pertama kali melakukan pengkreditan pajak masukan ya sampai dengan 3 tahun ya, maka itu harus dibayar kembali. Misalnya dalam contoh ini selama 3 tahun itu dia sudah mengkreditkan pajak masukannya baik yang barang modal maupun yang bukan barang modal, tetapi yang bukan barang modal baru berlaku ya. Jadi yang dulu itu hanya untuk barang modal. Ya, misalnya 3 miliar 100 juta. Kemudian dianggap gagal berproduksi karena sudah 3 tahun itu tidak melakukan penyerahan.
Ya, apa kewajiban perpajakannya? Ya, kewajiban perpajakannya adalah melakukan kembali pembayaran pajak masukan yang telah dikreditkan setelah 3 tahun sejak pertama kali. Ya, dibayar kembali. Ya, itu yang pertama ya. Kembali ke ini ya. Ini sekarang sudah PowerPoint kembali atau belum? Harus new share ya. Belum, Pak. Ya, sekarang sudah kembali ke PowerPoint ya. Sudah, Pak. Ya, jadi ya memang bukan sekarang ini aturannya ya. Dengan dihapusnya huruf J, maka barang kena pajak selain barang modal ya, itu juga sudah bisa dikreditkan ya. Jadi yang bukan barang modal pun sudah bisa dikreditkan. Tetapi harus diingat ya bahwa aturan yang terkait dengan gagal melakukan produksi atau gagal melakukan penyerahan setelah 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan, tidak melakukan penyerahan ya, maka itu dianggap gagal melakukan penyerahan sehingga harus membayar kembali pajak masukan yang pernah dikreditkannya ya. Dan karena sebelumnya itu belum melakukan penyerahan, berarti ya pada saat dia mengkreditkan pajak masukannya itu ya, itu dia akan melakukan restitusi ya, restitusi ya. Karena pajak keluaran nol, ya pajak masukan plus, ya berarti ada kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dan ini adalah salah satu yang dibenarkan untuk melakukan restitusi setiap masa pajak. Ya, jadi kalau kita mengkreditkan pajak masukan, ya dalam masa belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan, ya maka setiap masa pajak kita bisa mengkreditkan pajak masukannya. Selain dari yang dimaksud dengan ini, serta eksportir, serta yang melakukan penyerahan kepada pemungut pajak, ya semuanya itu hanya bisa mengkompen ke pajak berikutnya. Ya, jadi hanya mengkompen ke masa pajak berikutnya hingga Desember. Nanti Desember baru bisa melakukan restitusi. Tetapi bagi pengusaha-pengusaha yang belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan, ya, itu bisa mengkreditkan pajak masukannya setiap masa pajak karena bisa dipastikan bahwa pajak keluarannya nol. Begitu juga yang ekspor bisa merestitusi setiap masa pajak karena bisa dipastikan pajak keluarannya nol ya, 0%. Kemudian juga kalau melakukan penyerahan kepada pemungut pajak ya yang ditetapkan sebagai wajib pungut ya, itu juga bisa mengkreditkan pajak masukannya setiap masa pajak. Ya, yang ditetapkan sebagai pemungut pajak itu ya bendaharawan atau sekarang bernama instansi pemerintah ya. Kemudian BUMN ya, kalau kita melakukan penyerahan kepada BUMN, maka BUMN-nya lah yang akan menyetorkan PPN-nya atas nama kita ya. Sehingga kita tidak pernah terhutang PPN keluaran karena langsung di-store. Sementara PPN masukan kita tentu ada setiap masa pajak. Sehingga mereka ini bisa juga melakukan restitusi setiap masa pajak. Jadi aturan umum restitusi PPN ya, aturan umum restitusi
itu tidak bisa direstitusi untuk setiap masa pajak kecuali untuk masa pajak Desember, kecuali untuk yang saya sebutkan tadi, ya. Ya, pengkreditan pajak masukan sebelum penyerahan, ya. Jadi sekarang ya pembelian non barang modal, ya. Barang modal, ya. Jadi ketentuan hanya barang modal itu sudah dihapus sehingga pembelian barang non modal pun bisa dikreditkan, ya, karena pasal 8 huruf C itu sudah dihapus, ya. Jadi mengkreditkan seluruh faktur pajak masukan, ya, dan memohonkan restitusi atau kompensasi. Ya, jadi untuk yang masih dalam tahap berproduksi, ya, itu ada aturannya bisa melakukan restitusi setiap masa pajak. Ini yang perlu diperhatikan hak-hak perpajakan kita karena terkait dengan time value of money, ya. Kita memperoleh uang lebih cepat itu lebih berharga dibanding dengan menunggu pada bulan Desember. Karena kita bisa gunakan untuk aktivitas operasional lainnya. Ya, kemudian memastikan bahwa kita telah melaksanakan kewajiban pemungutan PPN. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, kita harus mengatur aturan perpajakan bahwa kita telah melaksanakan kewajiban pemungutan PPN atas setiap penyerahan yang terutang PPN. Ya, tentu di sini ya pengetahuan undang-undang kita harus ya memastikan bahwa penyerahan yang kita lakukan bukan merupakan yang dibebaskan dari pemungutan PPN. Yang pertama filternya ya harus merupakan barang kena pajak, ya, yaitu yang tidak dikecualikan sebagai yang tidak dikecualikan sebagai barang kena pajak. Maka semua barang adalah merupakan barang kena pajak. Tetapi kemudian ada yang dikotakkan dalam barang yang dibebaskan ya dari pemungutan pajak. Ada yang tidak dipungut dan ada yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian perlu dilakukan koordinasi antar divisi pemajakan dengan unit operasional lainnya. Ya, kemudian kelalaian atas hal ini ya akan mengakibatkan sanksi perpajakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ciptaker ya yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yaitu ya kalau tidak melakukan pemungutan ya maka BI rate ditambah dengan 15% dibagi 12 ya. Sebelumnya itu adalah 2%. Maksimum juga sama dengan yang dulu 24 bulan. Bahkan sekarang ini diubah di Undang-Undang HPP ya, ditambah dengan 20% kalau sudah melakukan pemungutan tetapi tidak melakukan penyetoran. Kemudian ada juga di denda di pasal 14 ayat 4 yaitu yang terkait dengan tagihan pajak ya, penagihan pajak yaitu denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Ya, sebelumnya ini adalah 2% ya dari dasar pengenaan pajak. Jadi yang terkait dengan manajemen pajak sekali lagi adalah bagaimana kita menerapkan aturan-aturan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan kita
dan untuk melaksanakan hak-hak perpajakan kita. Ya. Ya, kemudian ada juga aturan ya yang terkait dengan pengembalian PPN masukan atas penyerahan PPN dan tidak terutang PPN. Ya. Misalnya ada peralatan yang digunakan tidak semua menghasilkan PPN keluaran, ya. Seperti misalnya ada ekskavator ya, yang digunakan tidak semuanya menghasilkan PPN keluaran. Tapi ada yang digunakan untuk menghasilkan rumah sangat sederhana ya, yang tidak menghasilkan PPN keluaran. Ya. Maka bagian yang digunakan untuk itu ya, bagian yang digunakan untuk yang tidak menghasilkan pajak keluaran harus dibayar kembali. Ya, pembayaran kembali ini dilakukan pada akhir tahun, ya. Setelah kita bisa memperkirakan berapa porsi yang digunakan untuk menghasilkan pajak keluaran dan berapa porsi yang digunakan tidak menghasilkan pajak keluaran. Ya, jadi harus menghasilkan pajak keluaran dalam jangka waktu 4 tahun. Kalau ada bagian yang tidak menghasilkan, maka bagian itu yang harus dibayar kembali. Ya, dihitung berdasarkan rasio yang tidak menghasilkan PPN keluaran terhadap keseluruhan penggunaan daya dalam tahun itu. Kemudian setelah 4 tahun pemakaian, maka tidak dibayar lagi walaupun pada tahun kelima misalnya 100% tidak menghasilkan PPN keluaran. Misalnya pada tahun kelima semuanya digunakan untuk menghasilkan rumah sangat sederhana yang tidak menghasilkan PPN keluaran. Ya, saya masuk kembali ke Excel ya. Sudah terlihat Excel? Sudah, Prof. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau ada peralatan yang sudah dikreditkan pajak masukannya, maka selama 4 tahun harus menghasilkan pajak keluaran. Kalau tidak, maka harus dihitung berapa porsi yang tidak menghasilkan pajak keluaran sehingga harus dilakukan pembayaran kembali PPN masukan yang sudah dikreditkan. Misalnya ada pembelian ekskavator ya, harganya 3 miliar misalnya ya. Kemudian dipungut PPN oleh pihak lain karena kita yang membeli, yang menjual sana itu ya, yang memungut PPN. Kemudian pada tahun pertama ya, total jam kerja yang digunakan adalah 2.400 jam. Kemudian yang tidak digunakan untuk menghasilkan PPN keluaran ya, karena misalnya ya digunakan untuk pembangunan rumah sangat sederhana ya. Hal ini juga bisa berlaku kalau yang kita beli genset ya. Gensetnya hanya sebagian yang ke pabrik ya. Sedangkan yang lainnya itu ke perumahan karyawan ya. Jadi 600 jam yang tidak digunakan ya. Adakah kewajiban perpajakan yang timbul ya sesuai dengan aturan tadi? Maka timbul kewajiban perpajakan ya
pada tahun pertama itu ya membayar kembali pajak masukan sebesar rasio yang digunakan tidak menghasilkan pajak keluaran. Jadi jumlah yang harus dibayar kembali pada akhir tahun pertama itu adalah rasio 600 dibagi dengan 2.400 ternyata adalah 25%. Kemudian pajak masukan yang telah dikreditkan, ya, jadi pajak masukan yang telah dikreditkan itu adalah 330 juta. Maka yang harus dibayar kembali adalah 25% kali 300 juta. Ya, dibagi 4 karena harus menghasilkan 4 tahun. Ya. Kalau bangunan harus 5 tahun. Ya, jadi ini yang harus dibayar kembali pada akhir tahun. Ya, misalnya pada tahun kedua, 3, dan 4 itu 30%, maka harus dibayar kembali itu pada akhir tahun kedua, ketiga, dan keempat sebesar 24.750.000. Kemudian pada tahun kelima misalnya digunakan 20% tidak menghasilkan, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar PPN masukan yang telah dikreditkan. Karena kewajiban itu hanya untuk 4 tahun. Ya, itu yang kewajiban untuk membayar kembali. Ya, saya kembali ke PowerPoint. Ya, sekarang sudah PowerPoint kembali ya. Iya, sudah, Pak. Ya, ini tadi ya pengembalian pajak masukan dalam hal tidak melakukan penyerahan, dulu disebut gagal berproduksi ya. Ya, yaitu ya kondisi yang mengharuskan pembayaran kembali PPN masukan ya jangka waktu 3 tahun tidak melakukan penyerahan barang kena pajak ya atau jasa kena pajak ya. Kemudian melakukan pembubaran ya, kemudian melakukan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak ya. Kemudian dicabut secara jabatan ya, jadi bukan lagi PKP ya. Kemudian kapan dilakukan pembayaran, yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 tahun itu. Ya, ya ini yang terkait dengan pengkreditan pajak masukan ya yang dianggap gagal melakukan penyerahan atau gagal berproduksi. Kemudian akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan untuk sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan ya. Yaitu akhir bulan berikutnya setelah jangka waktu bagi sektor usaha tertentu. Kemudian akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran ya untuk pengakhiran usaha. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat kita melaksanakan melakukan pembubaran ya. Jadi melaksanakan kewajiban saat pembubaran. Aset yang tersisa ya saat pembubaran wajib dihitung objek pajaknya
sesuai dengan pasal 1A junto pasal 16D. Ya, jadi wajib menghitung pajak yang tersisa pada saat pembubaran, ya. Kemudian menginventarisir aset yang menjadi objek PPN. Kemudian menetapkan nilai pasar, ya, karena yang menjadi dasar pengenaan pajak di sini bukan harga jual, bukan nilai pengganti, bukan nilai ekspor, bukan nilai impor, tetapi adalah harga pasar. Jadi menetapkan nilai pasar atas aset yang tersisa. Kemudian harus melakukan pembayaran PPN atas aset yang tersisa itu. Kemudian apa hak perpajakan kita, ya? Jadi itu tadi yang kewajiban, ya. Ya, menginventarisir seluruh aset yang tersisa. Kemudian mengidentifikasi aset yang tersisa, ya, yang menurut ketentuan pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan pajak masukannya, ya. Jadi kalau mobil, ya, jenis sedan misalnya yang dibeli, ya, pada sebelum berlakunya Undang-Undang Ciptaker, ya, maka pajak masukannya tidak perlu ya, tidak boleh dikreditkan, ya, tidak boleh dikreditkan. Oh, sorry. Kalau pajak masukannya tidak bisa dikreditkan, ya, maka pajak keluarannya tidak perlu dihitung, ya. Jadi kalau mobil sedan tadi itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya karena diperoleh sebelum berlakunya Undang-Undang Ciptaker, maka aset mobil sedan tadi yang tersisa itu tidak perlu dihitung pajak keluarannya. Ini harus memastikan kapan diperoleh mobil itu, ya. Tapi kalau setelah Undang-Undang Ciptaker, ya, di mana pajak masukannya sudah bisa dikreditkan karena tidak ada lagi larangan untuk mengkreditkan, telah dihapus, ya, maka pajak keluarannya juga harus dihitung, ya. Jadi jangan sampai kita menghitung aset yang kita peroleh, ya, jenis sedan, ya, di mana pada saat perolehannya itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya, misalnya jenis mobil sedan sebelum berlakunya Undang-Undang Ciptaker, ya, jangan sampai turut dihitung untuk menghitung pajak keluarannya, ya. Ini tentu apa namanya? Ini melampaui kewajiban kita, ya. Ya, jadi aset sebagaimana yang diatur dalam 2B ini, ya, itu tidak menjadi objek PPN. Ya, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Oke, ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, saya masuk ke, saya ada waktu sedikit, ya. Saya masuk kembali ke contoh Excel. Oh, tidak ada mana tadi itu, ya. Saya cari dulu.
Ya, saya masuk ke Excel. Ya, ini ada dijelaskan di modul ya, bab 11. Tetapi ada yang dengan berlakunya Undang-Undang Ciptaker dan HPP ada yang sudah tidak relevan. Ya, jadi di modul itu disebutkan bahwa PT Japanindo Snack ya atau PTJS merupakan perusahaan patungan yang dibentuk antara PT Indosnack ya Makmur ya atau disingkat di sini PTIM dan Japan Food Corporation ya dengan komposisi 60% JFC dan 40% PT Indonesia apa tadi itu Indosnack Makmur ya. Ya ini kasus lama di sini ya. PTJS berdiri pada 2013 setelah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ya pada saat itu ya. Ya, mengurus izin usaha, mengesahkan akta pendirian ya dan NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Modal yang disetor adalah 500 miliar. Kemudian sejak awal pembentukan PTJS ya, sejak awal pembentukan PTJS, para pemilik sepakat agar PTJS dapat segera beroperasi. Ya, maka PTJS akan membeli 2 pabrik milik Indosnack ya yang merupakan perusahaan satu grup dengan PT IM tadi ya. Ya, Indosnack ya karena ya, jadi ini adalah pabrik yang dibeli ya. Dibeli oleh PT apa? JS ya, PT JS. 31 Juli 2013. Ya, tanah dan bangunan ya, di sini ada nilai appraisal, ada nilai buku ya. Kemudian ada kendaraan ya, ada nilai buku dan ada nilai appraisal ya. Kemudian kantor di Mojokerto ya, ada nilai appraisal, ada nilai buku ya. Ya, pada 22 Agustus 2013 ditandatangani akta penjualan aset ya PT IJ kepada PT JS ini ya. Pertanyaannya, kapan dan di mana sebaiknya PTJS melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Jawabannya ada di modul itu juga ya, soal dan saya cuma lihat nanti yang sudah tidak relevan ya. Berapa nilai PPN yang harus dipungut oleh PT IJ ya dari transaksi PTJS? Kemudian berapa jumlah PPN yang dapat dikreditkan sebagai kredit pajak masukan ya. Dan apa saja syarat yang harus dipenuhi agar PPN tersebut dapat dikreditkan. Kemudian apakah pajak masukan yang dapat dikreditkan tersebut dapat direstitusi? Jika PPN atas perolehan aset PTJS ya
dari pembelian ke PT IJ dapat direstitusi, apakah sebaiknya ya PPN masukan tersebut direstitusi atau dikompensasi. Kemudian lanjutan kasus ya, setelah terjadi pengalihan aset, PT JS memulai kegiatan operasionalnya pada 1 September. Dan sepanjang 1 September sampai dengan 31 Desember terjadi transaksi ya. Ya, kita lihat dulu karena ya, untuk pertanyaan pertama tadi ya, di sini dikatakan PTJS sebaiknya dikukuhkan sebagai PKP sebelum terjadinya pengalihan aset ya. Sebelum terjadinya pengalihan aset. Kenapa? Karena di sini pertimbangannya adalah bahwa kalau tadi aset itu dibeli ya, dibeli tadi itu hanya bisa dikreditkan ya setelah wajib pajaknya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi PTJS sebaiknya dikukuhkan sebagai PKP sebelum terjadinya pengalihan. Ya. Karena kalau setelah pengalihan, maka pengalihan pembelian barang tadi tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Itu untuk aturan yang lama. Kemudian aturan yang baru sekarang ini, pajak masukan dapat dikreditkan sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi untuk pertimbangan itu sudah gugur. Ya. Tadi alasannya ya, tapi bisa dipertimbangkan untuk itu ya, tetapi kalau alasannya tadi itu maka sudah gugur karena sudah dihapus ketentuan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan itu hanyalah pajak masukan setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dulu ya, pada tahun 2013 memang ini berlaku ya, karena aturan itu berlaku di tahun 2013 sebelum berlakunya Undang-Undang HPP ya. Jadi ini benar kalau keadaannya itu adalah 2013. Tapi kalau setelah berlakunya Undang-Undang HPP, maka klausul yang menjadi alasan tadi itu sudah tidak berlaku. Berapa nilai PPN? PPN itu didasarkan bukan atas nilai buku, ya, tetapi didasarkan atas nilai wajar, ya. Dan nilai wajarnya tentu menggunakan profesi appraiser ya untuk menentukan nilai pasar. Ya, inilah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan harga belinya ya. Harga belinya ya itu berdasarkan harga pasar, harga appraisal ya. Ya, ini masih 10% karena tarifnya itu belum 11% ya. Tahun 2013. Kemudian kendaraan ya. Ada minibus ya, ada jeep dan ada sedan ya. Ini tidak tidak dihitung ya. Tidak dihitung pajak masukannya. Ya, yang dapat dikreditkan itu tidak ada ya karena waktu itu masih berlaku ya, masih berlaku ketentuan bahwa perolehan mobil Jeep sedan ya itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Sekarang itu dihapus ya. Jadi ini berlaku untuk
yang sebelum Undang-Undang HPP. Kemudian pembelian barang bahan baku dan barang jadi, ya itu PPN masukannya sekian. Ini tarifnya sebelum berlaku Undang-Undang PPN. Ya, seluruh pajak masukan dapat dikreditkan, ya selain dari yang disebutkan tadi ini, ya yang diatur dalam pasal 9 ayat 8, ya pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Ya. Jadi di sini seluruh pajak masukan dapat dikreditkan, syaratnya PTJS harus bersegera berproduksi. Di sini batasnya adalah 3 tahun. Kalau lewat 3 tahun belum berproduksi ya atau belum melakukan penyerahan, maka pajak masukan itu akan diminta, ya harus dibayar kembali. Ya, dapat direstitusi, ya. Syaratnya ya ada kegiatan berproduksi, ya. Ya, jadi kalau ketentuan tadi ya sebelum berproduksi atau sebelum melakukan penyerahan itu dapat dilakukan restitusi, ya. Jadi bisa direstitusi, ya, untuk perusahaan-perusahaan yang belum melakukan penyerahan. Jadi pajak masukan, seluruh pajak masukan sekarang ini baik atas barang modal maupun atas yang bukan barang modal itu dapat direstitusi. Ya, jadi di sini ya mungkin aturannya belum waktu itu ya. Jadi sekarang ini justru yang belum berproduksi ya itu bisa mengkreditkan pajak masukannya dan bisa melakukan restitusi. Ya, di sini apakah dia melakukan restitusi? Ya, kalau tidak ada hal-hal yang lain dan memang dipastikan ya tidak ada kendala, tidak ada halangan undang-undang, maka sebaiknya menurut saya itu dilakukan restitusi. Ya, kalau memang dipastikan tidak akan ada benturan hukum kalau kita melakukan restitusi, maka hal yang terbaik adalah kita melakukan restitusi dengan pertimbangan time value of money, ya. Jadi ini hanya memperhitungkan keruwetannya kalau misalnya ada surat ketetapan pajak yang menghasilkan yang lain dari yang ini. Ya, ini saya kira semuanya. Yang lain-lain bisa ya. Ya, jadi ada ketentuan bahwa untuk pengadaan barang-barang modal baik yang diimpor maupun yang dibeli di dalam negeri itu bisa tidak dikredit, bisa dibebaskan dari pajak masukan dengan catatan ya kita melakukan permohonan untuk dibebaskan pajak masukan. Jadi kita bisa menempuh ya tetap kita membayar pajak tadi pada saat perolehannya dipungut oleh pihak penjual, tetapi langsung bisa dikreditkan pajak masukannya pada masa pajak itu juga ya. Tapi bisa juga memang kita meminta untuk dibebaskan dari pemungutan pajak atas pembelian barang-barang modal ya. Jadi di sini dia menyarankan agar kita melakukan permohonan diterbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPN baik atas perolehan ataupun impor barang modal. Sebab memang ini dimungkinkan ya. Ini untuk mendorong investasi ya. Jadi untuk mendorong investasi ada dua ya.
bisa dengan meminta surat keterangan bebas supaya tidak dipungut pajak masukan PPN-nya. Ya. Bisa juga ya dengan tetap dipungut tetapi pada masa pajak yang sama langsung bisa dikreditkan pajak masukannya. Oleh karenanya tadi disebutkan ya, kalau dianggap gagal berproduksi maka pajak masukan atas barang-barang modal ini ya yang telah dikreditkan atau telah dilakukan pengembalian ya itu wajib dibayar kembali kalau gagal berproduksi, dan gagal berproduksi di sini diberikan waktu 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukannya. Baik, itu materi kita hari ini ya. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, ya silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah ini, ya, kuliah lewat media Zoom ini, ya, yang merupakan pertemuan ke-13, ya. Jadi tinggal 2 pertemuan sebelum kita memasuki ujian akhir semester. Baik, saya akhiri kuliah lewat media Zoom ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.